Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali membahas tips cara bermain Top 11 part 6 dengan tema ketika badai cedera melanda. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan musim, tepatnya di matchday ke-11 kompetisi Liga. Nah, setelah tim saya berhasil mengalahkan beberapa tim di posisi 4 besar, hari ini tim saya, yaitu FC Buteng, untuk sementara masih kokoh duduk di puncak klasemen Liga dengan raihan 33 poin. Selisih 3 poin dengan posisi 2 dan selisih 7 poin dengan posisi 3 klasemen guys. Nah, striker yang waktu itu saya latih secara individu atau secara militer ternyata main bagus juga loh guys, dimana saat ini untuk sementara dia berada di urutan pertama daftar top skor dengan catatan 20 golnya guys, mantap. Lalu di urutan pemain dengan rating atau performa terbaik juga dikuasai oleh pemain-pemain andalan saya guys. Selain itu pemain saya juga untuk sementara menempati posisi 1 dan 2 daftar pemberi assist terbanyak. Ya, sebut saja Maraone Nanonce dengan torehan 9 assist, dan di urutan kedua ada Ross Ketter dengan torehan 6 assistnya. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, kebetulan musim ini masih cukup panjang, jadi saya rasa pemain-pemain saya harusnya masih bisa mencatatkan lebih banyak gol maupun menambah catatan asisnya hingga akhir musim nanti ya guys ya. Ya, meskipun tim saya bermain cukup bagus di Liga, tapi ternyata tim saya FC Buteng bermain kurang begitu maksimal di kompetisi Cup, di mana tim saya sempat ditahan imbang 0-0 di leg pertama babak perempat final guys. Tapi beruntung dengan sedikit perubahan taktik, akhirnya tim saya lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan tim lawan dengan skor telak 6-2 di leg kedua. Nah, kan kita lolos ke babak final Cup tentu masih cukup terbuka ya guys ya. Andaikan nanti tim saya bisa bermain bagus di babak semifinal dan kita bisa lolos ke babak final Cup musim ini, semoga tim saya bisa meraih trofi pertama. Dan saya bukan hanya tim saya juga yang main bagus. Saya harap tim yang teman-teman lola juga main bagus. Khususnya buat teman-teman yang nonton video ini dan udah like video ini, saya harap tim yang teman-teman tangani bisa selalu meraih trofi di tiap musimnya nanti. Sementara di kompetisi Liga Elite, tim saya juga bermain kurang begitu baik guys. Dan saat ini FC Buteng menempati posisi 7 klasemen setelah hanya bisa meraih 4 kali kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan dari 6 pertandingan. Dan dengan hasil tersebut untuk sementara tim saya baru bisa mengoleksi 13 poin. Selisih 5 poin dengan posisi 5 klasemen Liga Elite musim ini guys. Tapi saat ini kita masih berada di zona yang cukup aman karena saat ini hanya tersisa 2 pertandingan lagi. Itu berarti jika kita main bagus dalam 2 pertandingan terakhir, kita bisa dipastikan langsung lolos ke babak 16 besar. Tapi jika nanti dalam 2 pertandingan tim saya meraih hasil buruk, itu berarti kita akan terlempar ke posisi 9 besar klasemen dan kita harus berjuang lebih keras lagi melalui babak playoff. Nah, berhubung saat ini akun yang saya tangani masih level 2, jadi target di musim ini juga belum terlalu besar sebenarnya guys. Terlebih modal yang saya miliki juga masih terbatas, masih minim. Untuk itu, agar tim kita bisa bersaing di semua kompetisi, kita harus bisa mengelola klub dengan baik. Bukan hanya dari segi taktik maupun formasinya saja guys, tapi
kita juga harus bisa mengelola keuangan klub dengan bijak ya guys ya. Apalagi ketika tim yang kita tangani mulai dilanda badai cedera. Tentu ini bisa membuat permainan tim kita berbeda, karena beberapa pemain andalan kita akan absen di laga selanjutnya. Sebagai contoh, dalam beberapa hari terakhir, rasanya pemain-pemain saya tidak lepas dari yang namanya cedera guys. Baru satu yang sembuh, dua pemain lain justru cedera, yang membuat tim saya mulai inkonsisten dibuatnya. Dan itu terbukti ketika tim saya ditahan imbang oleh tim lawan dengan skor 0-0 di leg pertama babak perempat final Cup. Dan setelah saya mulai melakukan rotasi, akhirnya tim saya bisa mengalahkan tim lawan dengan skor telak 6-2. Nah, barangkali ada yang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan ketika pemain andalan kita mengalami cedera, Bang? Apakah kita harus beli pemain baru lagi? Oke. Jadi sebenarnya kita nggak harus beli pemain baru lagi sih guys. Jadi kalau saya sendiri misalkan ada pemain andalan saya mengalami cedera, saya tidak akan langsung membeli pemain untuk menggantikan posisi pemain yang cedera tersebut guys. Dan jika lawan yang akan dihadapi di laga-laga selanjutnya juga tidak terlalu berat, ya meskipun saya punya booster pengobatan, saya juga tidak akan langsung mengobatinya. Saya tidak akan langsung memulihkan pemain tersebut guys dari cedera. Jadi biasanya saya akan membiarkan pemain yang cedera tersebut untuk beristirahat dan absen di laga-laga selanjutnya sampai dia sembuh. Sementara untuk menggantikan perannya, saya lebih suka menurunkan pemain lapis kedua atau pemain cadangan. Nah, terlepas dari kualitas pemain cadangan tersebut terlihat rendah atau enggak, tapi dengan menurunkan pemain cadangan, nantinya kita bisa tahu potensi pemain cadangan tersebut bagus atau tidak guys. Dan dengan begitu nantinya kita bisa mengenal lebih dekat dengan semua pemain yang kita miliki. Selain itu, dengan menurunkan pemain cadangan, nantinya kita juga bisa lebih mengenal karakter tiap pemain yang kita miliki itu seperti apa guys. Jadi saran saya, ketika ada pemain inti yang kamu miliki cedera, usahakan jangan terlalu terburu-buru untuk membeli pemain lagi ya guys ya. Jadi selagi masih ada opsi pemain dengan posisi yang sama di bangku cadangan, kamu bisa coba gunakan pemain tersebut untuk menggantikan peran pemain andalan kamu yang mengalami cedera guys. Tapi misalkan kamu gak punya pemain dengan posisi yang sama dengan pemain yang cedera, kamu bisa coba masukkan pemain dengan posisi yang berbeda. Tapi dengan catatan kamu juga harus merubah skema formasi kamu agar sesuai dengan pemain-pemain yang kamu miliki tersebut. Tapi jika dirasa kamu cenderung lebih suka menggunakan formasi yang biasa kamu terapkan, ya mau nggak mau kamu harus beli pemain di posisi tersebut. Tapi misalkan keuangan klub kamu terbatas, jika kamu berencana membeli pemain, usahakan kamu beli pemain yang benar-benar kamu butuhkan. Ya guys ya. Sebagai contoh, misalkan pemain kamu yang cedera posisinya MC, nantinya kamu bisa beli pemain di posisi MC untuk menggantikan peran pemain yang cedera. Tapi usahakan kamu harus beli pemain yang harganya murah ya guys ya. Jadi sebelum masuk ke bursa transfer, usahakan kamu harus memikirkan terlebih dahulu pemain mana yang sedang kamu cari dan berapa budget yang rela kamu keluarkan untuk pemain incaran kamu nantinya guys. Tapi jika ternyata kamu sedang menghemat keuangan klub dan kamu tidak berencana beli pemain lagi, juga tidak apa-apa guys. Karena selain beli pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat, kita juga bisa mendapatkan pemain secara gratis dari event guys. Entah itu event bentrok penalti, event undian mania, atau event sepak bola pusi. Nah, dari event ini nantinya kamu bisa mendapatkan pemain bintang secara gratis guys. Khususnya di event bentrok penalti atau di event camp sepak bola pusi. Sebagai contoh, misalkan musim ini kamu butuh gelandang tengah, kamu bisa pilih yang warnanya kuning ya guys ya. Sementara yang oranye itu gelandang serang, yang merah penyerang, sementara yang hijau itu untuk back atau pemain bertahan. Jadi kamu bisa pilih salah satu pemain incaran kamu melalui event camp sepak bola pusi. Dan setelah event ini berakhir, kamu bisa langsung mendapatkan pemain incaran kamu guys. Tapi kamu harus fokus memainkan event ini sampai kamu bisa dapat pemain bintang ya guys ya. Kalau misalkan kamu nggak fokus, ya hadiah yang kamu dapatkan juga nggak seberapa gitu guys. Oke,
Untuk lebih jelasnya, sekarang mari kita coba mainkan eventnya. Cuma mau ngasih tahu aja nih ke teman-teman yang berencana beli HP gaming murah tapi nggak murahan buat main game Top 11, saya rekomendasiin teman-teman coba pakai HP Poco X6 5G. Dan linknya sudah saya sematkan di sudut kiri video ini. Oke, sebagai contoh, sekarang langsung saja mari kita mainkan event camp sepak bola Pusi. Nah, musim ini saya butuh pemain tengah guys, karena musim ini saya tidak punya banyak opsi di area tersebut ya guys ya. Jadi langsung saja kita pilih yang midfielder guys, warnanya kuning ya guys ya. Kalau misalkan teman-teman butuh back, kamu bisa pilih yang defense, kemudian misalkan kiper juga bisa. Ada gelandang serang tengah di sini seperti AML, AMC dan juga AMR, atau misalkan kamu butuh striker juga bisa guys. Tapi kalau nggak salah usia pemain dari camp sepak bola Pusi itu usianya sekitar 22 tahun kalau nggak salah, 21 atau 22 ya. Ya pokoknya sekitar usia segituan lah, bukan U18 atau U17 seperti dari event bentrok penalti yang nantinya bakal masuk ke akademi remaja. Tapi kalau dari event camp sepak bola Pusi, pemain ini nantinya akan langsung keluar dan bisa masuk ke line up utama tim kita guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Dan sekarang langsung aja mari kita coba cari pemain di posisi gelandang tengah guys. Ini antara ML atau gelandang kiri, kemudian ada midfielder center gelandang tengah, dan MR atau midfielder right itu gelandang kanan ya guys ya. Langsung aja kita mulai eventnya guys. Nah di sini kita bisa menggabungkan satu icon dengan icon lainnya guys. Jadi nanti kita bisa ikuti tutorial dari Mourinho seperti ini. Ada pemain U14 kita gabungkan dengan pemain U14. Intinya seperti itulah. Kita dikasih tutorial seperti ini, iya. Kemudian dari U14 dan U14 akan keluar pemain U15. Gitu guys. Oke, nah di sini kita bisa mengklaim hadiah harian. Jadi misalkan kamu memang targetnya bukan dapat pemain juga bisa. Misalkan saya mau fokus nabung booster kondisi dari event sepak bola Pusi, itu juga bisa guys. Tapi memang prosesnya lumayan lama ya guys ya. Butuh energi juga, karena energi dari event camp sepak bola Pusi itu dibatasin cuma 100 energi doang guys. Setelah habis kita harus nunggu dulu nih beberapa menit agar kita bisa mendapatkan energi gratis. Tapi misalkan kamu pengen buru-buru dapat pemain bintang, ya terpaksa mungkin kamu harus beli energi menggunakan token. Oke, langsung saja mari kita gabungkan pemain U14 dengan U14 dan U15 dengan U15, kemudian jadi pemain U16. Nah kita ulangi lagi, kita gabungkan lagi guys. Oke, kita gabungkan lagi pemain U15 dengan U15, kita buka kotak baru, kemudian U16 dengan U16 akan jadi pemain U17. Begitupun selanjutnya guys. Nah, kita kumpulkan dulu pemain-pemain ini. Nah, bola juga bisa digabungkan ya guys ya. Bola digabungkan dengan bola akan jadi equipment bag apa nih, 2. Ya, kita gabungkan seperti ini. Seperti permainan Onet kalau nggak salah guys, kayak gini guys. Atau permainan apa nih? Kayaknya udah nggak asing ya guys ya. Dulu saya juga udah pernah bahas sih, tapi males juga main event ini guys. Main event ini agak males, tapi buat teman-teman player gratisan saya rasa event ini cukup worth it buat dapetin pemain secara gratis. Nah sekarang ada pemain U17, kita gabungkan dengan pemain U17 jadi pemain U18. Nah kita lihat di sini guys, U21 sama dengan U21 nanti tumbuh pemain U22 bintang 3 ya guys ya. Kemudian jika kamu sudah bisa mendapatkan pemain bintang 7 plus bintang 7, nanti bakal jadi pemain bintang 8 gitu guys. Tapi usianya itu maksimal kalau nggak salah U21 atau U22 gitu guys. Oh U22 ternyata U22 guys. Saya soalnya jarang banget main event ini guys, males banget pak, butuh waktu yang cukup lama. Males aja gitu mainnya guys. Tapi buat teman-teman yang memang lagi nyari pemain gratisan, event ini wajib dimainkan ya guys ya.
Oke, energi masih tersisa 80, jadi masih cukup banyak. Kita bisa ulangi lagi. Saya rasa 100 energi ini nggak bisa dapat satu pemain bintang 3, guys. Mungkin harus nunggu dulu, guys. Oke, kita gabungkan lagi U15 sama U15, U16 sama U16, dan U16. Oke, kita ulangi lagi sampai dapat pemain U17, guys. 15, U16, 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 U17, tambah U17, tambah 18, U19. Oke. Sekarang kita sudah mulai membangun camp sepak bola. Kita ulangi lagi. Oh, ini dia. Nah, kotak ini usahakan jangan dijual ya, guys ya. Jangan dijual, guys, kotaknya, guys. Kotak ini nantinya bisa dapat barang unik, guys. Di sini kita lihat ada beberapa barang yang bisa kita dapatkan dari kotak ini ya, guys ya. Oke, di sini kita buka beberapa kotak. Kita gabungkan camp bertahan dengan camp bertahan, kemudian untuk camp menyerang juga masih belum terbuka. Nah, nanti untuk pengobatan bisa ditukar dengan pengobatan lagi ya, guys ya. Nanti semakin banyak ditukar bisa kita klaim juga, guys. Ini bisa kita klaim ya, guys ya. Tapi tunggu diklaimnya, tunggu banyak dulu, guys. Jangan buru-buru. Biarin tunggu banyak dulu baru diklaim. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa sih, saya rasa mungkin teman-teman bisa coba kumpulkan paket istirahat atau booster kondisi, guys, atau cendol aja, guys ya. Kalau misalkan udah terkumpul banyak nanti bisa digunain buat latmil, guys. Oke, sekarang kita gunain lagi sampai habis ya, guys ya. Sampai energinya habis, guys. Oke. U18 sudah dapat. Kita ulangi lagi. Masih tersisa 40-an, 30-an. Oke. 15 sama 15. 16 sama 16 ya, guys ya. Iya, U17 sudah ada, jadi butuh beberapa kali lagi. U16 mana nih? 15, 16, 17, 17. Nah, ini dia 18, 19, 20, guys. Butuh sedikit lagi ya, guys ya. Tapi masih lama, guys. Nanti kita harus ulangi lagi sampai punya pemain U20 lagi biar bisa ditukar dari 20 ke 20, kemudian 21 ke 21 baru jadi pemain bintang 3, guys. Lama banget ya, guys ya. 100 energi nggak cukup nih buat satu pemain bintang 3, guys. Jadi ini event tergabut. Event tergabut di dunia ya, guys ya. Nggak tahu nih si Kardus bikin event kayak gini buat apaan. Oke, kita tuker lagi. 14, 15, 15. Oke. Nah, ini dia. Sekarang kita coba lagi, guys. Nah, ini untuk membuka cap yang ada balonnya ini, kita harus bayar 19 token ya, guys ya. Harus bayar, guys. Tapi saya rasa sih nggak usah bayar, nggak apa-apa. Pakai yang gratis aja, guys. 18 bola plus bola, gabungkan lagi. Oke. Nah, sekarang mana nih? Oh, ini dia. Sudah ada pemain U21, jadi sebenarnya butuh sedikit lagi sih kita sampai ke U21, tapi energinya udah habis, Pak. Energinya udah habis, sayang sekali. Waduh. Ya, energinya habis, Pak. Ya, intinya seperti itu, guys ya. Jadi intinya kita bisa mendapatkan pemain secara gratis dari event camp sepak bola pusi, event undian mania maupun event bentrok penalti. Tapi yang paling mudah itu ya event bentrok penalti sama event camp sepak bola pusi. Sementara kalau misalkan dari event undian mania itu jujur susah banget, karena untuk mendapatkan pemain kita harus bisa hoki dulu main event undian mania sampai level 30 ke atas baru kita bisa dapat pemain gratis. Tapi kalau misalkan masih di bawah itu masih belum ada pemain bintang, guys. Jadi lumayan susah.
Untuk itu buat teman-teman, khususnya untuk player gratisan yang malas beli pemain karena mungkin uangnya nggak ada, maksudnya yang disebut uang itu token, sama keuangan klubnya itu minim, jadi camp sepak bola pusi bisa kamu mainkan untuk mendapatkan pemain gratis ya guys ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa teman-teman like videonya. Terima kasih buat membership NTV11. Terima kasih buat partnership NTV11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TOV11 Indonesia.